sedang mencari-cari nih Bu. Kayaknya Tadi. sibuk ini. Iya, tapi tadi saya disupervisi Bu sama Pak Pengajar. Pokoknya saya mendapat teguran dari kepala sekolah. Wah, kok sampai ditegur kayak gitu, Bu? Itulah, saya pun nggak tahu apa penyebabnya. Setelah saya tanya, kira-kira apa Bu masalah saya, kenapa saya ditegur sama Pak Pengawas. Rupanya karena saya tidak bawa buku paket ke sekolah Bu, ke dalam kelas Bu. Oh, Ibu masuk nggak bawa buku paket. Enggak. Jadi Ibu ngajarnya kayak mana? Ya, karena kan sudah terbiasa Bu. Saya udah berpengalaman lah gitu mengajar. Jadi buku paket tadi saya tinggal lah di dalam kantor. Saya langsung menuju ke kelas. Ya udah seperti biasa mengajar langsung gitu. Oh, iya juga sih. Karena Ibu kan udah lama ngajar ya, udah puluhan tahun. Iya Bu. Jadi kira-kira Bu nih, kita nih kan udah ketemu ini. Kira-kira apa sih tujuan dari pertemuan kita ini, Bu? Inilah Bu. Saya jadi kan bingung setelah ditegur sama Ibu Kepala Sekolah. Kira-kira Bu, bisa nggak Ibu mau mendengarkan curhat saya lah ini? Oh, kita kan rekan sekerja ini, Bu. Pasti saya akan mendengarkan curhat Ibu dan kita sama-sama mencari solusi, Bu, atas apa yang Ibu alami. Tujuan saya kan gini Bu, kalau bisa lah saya ke sekolah, ke kelas lagi, membawa buku paket, buku teks, ataupun buku RPP sebagai bahan ajar saya dalam kelas. Kira-kira bagaimana lah Bu caranya ya Bu ya? Supaya dibawa ini nanti. Kira-kira masalah Ibu itu nggak kenapa gitu, Bu? Nggak bawa buku teks, nggak bawa RPP, masalahnya apa, Bu? Masalahnya gini Bu, saya rasa karena pengalaman saya tadi, nggak usah dilihat, itu pun kita udah mengajar. Cuma memang betul Bu, waktu di kelas itu sekarang tersendat-sendat. Apalagi kalau ada gangguan anak-anak bermasalah. Ya udah, habis itu buyar kan, kira-kira urusannya yang mana lagi ya yang mau akan diajarkan. Oh, itulah Bu, barangkali tadi itu kan kepala sekolah itu menegur Ibu sama pengawas itu sebenarnya sih maksudnya baik Bu, karena kan kalau kita hanya mengajar kayak gitu nggak ada buku teks, nggak ada panduan Bu, seperti Ibu bilang tadi tujuan pembelajaran itu belum tercapai loh Bu. Iya. Jadi, bagaimana ya Bu problem yang saya alami ini? Iya. Saya mau tanya dulu, Bu. Ibu sering nggak mengadakan pengembangan diri, misalnya ikut fintech atau pelatihan-pelatihan Bu? Pernah Bu, tapi sekali-sekali gitu Bu. Jadi rasa saya belum terbersit lah di hati saya ini. Jadi kira-kira gimana ya Bu cara untuk mengembangkan diri kita itu? Iya Bu, kayak gini loh Bu. Ibu kan udah ngadakan pelatihan sekali, tapi kan pelatihan itu harus Ibu praktekkan di rumah. Ibu nggak praktekkan nggak waktu kan ada pelatihan pembuatan media pembelajaran, Ibu buat nggak di rumah? Oh, Atau iya. hanya di situ aja Bu, terus sampai rumah udah lupa. Iya, mungkin karena pengaruh itu ya Bu. Iya. Jadi waktu di kelas saya tidak membawa bahan ajar itu untuk anak-anak ya Bu ya. Berarti Ibu belum membuat bahan ajar ya, hanya menggunakan buku paket yang disediakan di sekolah ya Bu? Iya, itu pun dengan kebiasaan saya ya kan Bu sebagai guru. Oh iya, jadi akhirnya kita beranggapan loh, saya juga kadang-kadang seperti itu juga, akhirnya kita beranggapan bahwa kita sudah hafal kok materinya, kita tinggal masuk ke kelas, padahal itu kurang baik loh Bu. Harusnya kita kan menyiapkan bahan ajar dulu kan, padahal saya lihat Ibu punya keahlian loh Ibu itu kan hebat, sudah jadi melatih di sana sini, tapi karena yang tadi kita sudah merasa hafal dengan apakan seperti itu, akhirnya Ibu datang aja ke kelas, orang siswanya baik-baik saja kok, seperti itu Bu. Jadi gimana Bu langkah Ibu selanjutnya ini? Saya punya rencana gini lah Bu, kira-kira apa yang seperti Ibu sampaikan itu sepertinya benar. Kita harus membuat dulu di rumah bahan ajar, kira-kira apa besok yang mau disampaikan secara berurutan. Itu saya kerjakan dulu di rumah, kemudian besok memang tetap harus saya bawa ke dalam kelas ya Bu, bersamaan buku paket gitu. Jadi supaya apa yang kita lakukan, apa yang saya lakukan itu teratur
konsisten dan berurutan ya Bu ya. Iya, harusnya seperti itu kan. Kalau kita lihat di RPP nih Bu, itu kan jelas itu ada KD-nya, ada tujuan pembelajarannya. Jadi kadang-kadang kan kalau kita tidak membawa sesuai dengan konteks itu, kadang-kadang tujuan pembelajaran yang kita capai dalam 2 jam itu, tujuan pembelajaran untuk KD selanjutnya Bu. Nah, dengan adanya buku teks itu kita dikontrol untuk itu. Nah, itu sebenarnya tujuan dari pengawas itu untuk supervisi. Cuman barangkali kita ini kadang-kadang memang kurang enak ya Bu ditegur. Iya Bu. Tapi memang kalau saya lihat memang ya Ibu harus siapkan supaya enak mengajar, enak juga sama kepala sekolah dan pengawas gitu loh Bu. Iya Bu ya. Berarti saya harus melaksanakan kira-kira apa yang menjadi percakapan kita hari ini ya Bu ya. Iya, tapi kan gini, untuk melaksanakan itu kira-kira apa rencana Ibu? Kalau saya sih ngusulnya maunya kita buat itu bersama-sama, ada sharing gitu, tapi terjadwal dan terstruktur. Gimana menurut Ibu? Jadi bukan Ibu aja yang punya masalah, guru-guru juga. Saya juga ingin kita saling menguatkan, saling sharing di dalam pembelajaran. Gimana, Bu? Iya Bu ya. Kalau menurut saya bagaimana Bu? Kira-kira saya akan ikut dalam suatu kegiatan MGMP Bu. Oh, itu bagus. Baik kita ada di sekolah ataupun per mata pelajaran Bu. Bagus itu Bu. Saya malah mendukung itu kan, kalau per mata pelajaran itu kita bentuk kan, kita punya komunitas loh Bu. Iya, Di Percut kita punya komunitas, Iya. ada guru kueannya. Gimana Bu kalau kita itu di situ aja kita buat konsisten Bu. Iya ya. Berarti kita harus punya rencana ke depan ya Bu, Iya. untuk mengembangkan diri kita dengan ikut di MGMP mata pelajaran, Iya. supaya apa yang nanti kita sampaikan ini bisa kita laksanakan di sana, dan nanti tujuannya adalah kita bagaimana bisa mengajar di kelas dengan segala perangkatnya ya Bu ya. Iya, tapi kan seperti ini Bu, kita kan memang akan mengadakan GMGMP Bu, tapi bagaimana komitmen kita bersama itu yang harus dijalani. Kita harus konsisten kan Bu untuk menjalani itu. Kalau kita nggak konsisten bagaimana? Iya, seperti inilah ya Bu, kira-kira inilah rencana saya yang saya tulis. Iya. Terus kira-kira Bu, untuk mendukung rencana kita ini siapa aja yang dapat membantu? Iya ya Bu ya. Nah untuk konsep kita yang ini Bu, untuk ke MGMP, saya pikir saya masih perlu bantuan Ibu, Bapak Ibu guru yang lain, kemudian Ibu kepala sekolah lah Bu sebagai pembimbing, bahkan Bapak pengawas tadi juga mungkin saya rasa perlu Bu untuk mengembangkan diri saya. Iya, karena kan pengawas itu juga kan sudah punya ini loh Bu, dia sudah lebih ahli dari kita karena dia kan dilatih untuk memonitoring bagaimana kita mengajar. Jadi sama seperti yang Ibu bilang tadi, komitmen rekan-rekan satu komunitas, dukungan kepala sekolah itu akan membantu Ibu dan saya juga, karena kebetulan kita kan satu komunitas. Oh iya. Iya, aduh. Sangat senang saya bertemu dengan Bu Rusti, bisa saling berbagi, saya bisa meminta pendapat, bisa saya curhat tentang masalah saya di kelas. Terima kasih banyak Ibu. Saya juga berterima kasih. Dengan ini kan saya juga dapat masukan juga Bu melalui ini. Jadi Ibu bisa sama-sama Ibu lebih memperbaiki untuk kedepannya sehingga kualitas pembelajaran anak-anak meningkat Bu. Iya Bu. Terima kasih banyak ya Bu Rusti atas segala bantuannya. Sampai jumpa Ibu. Sampai jumpa, terima kasih.